Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, belajar bareng bikin aplikasi pakai Laravel mulai dari nol ya. Kita akan bikin aplikasi SDM. Kemarin kita udah sampai di bagian layout ya, mengatur layout sama passing variabel. Jadi dari controller ngelempar variabel ke view. Kemarin kita udah pelajari ya, sederhananya kayak gitu. Berikutnya kita akan bikin satu fitur yang sangat spesial di Laravel. Fitur ini sangat spesial ya, namanya itu migration. Migration itu apa? Jadi kalau kita biasanya desain database itu kan kayak gini, pakai PHP MyAdmin ya kan, biasanya pakai PHP MyAdmin gitu ya. Kalau di Laravel kita udah nggak pakai itu lagi ya, kita udah punya alat yang cukup bagus ya, bukan pakai PHP admin, kita desainnya pakai coding. Loh, bukannya lebih gampang PHP admin ya? Oh enggak, kalau coding itu kita bisa taruh di GitHub. Setelah kita taruh di GitHub, dia bisa dipakai di semua programmer lain. Jadi misalkan nih, kita program kita ini akan diteruskan oleh programmer lain. Jadi dia itu tinggal clone gitnya, terus migrate, dan udah jadi, programnya udah jalan. Jadi nggak perlu import SQL ya kan, database-nya itu cocok apa nggak perlu. Jadi bahkan itu migration bisa, misalkan yang satu pakai MySQL, yang satu pakai Postgre, itu nggak perlu impor SQL lagi, udah nggak perlu. Dia tinggal migrate, run, MySQL masuk, Postgre masuk, tinggal ngatur sedikit di codingannya, udah nggak banyak gitu ya. Itu salah satu fungsi dari migration. Oke, kita akan langsung bikin migration sederhana ya untuk semua ini. Apa aja migration yang kita perlukan? Yang pertama kita atur usernya dulu, jadi penggunanya dulu. Nah, ini masih kosongan. Jadi mulai dari user, habis user karyawan. Oke, kita buat usernya gampangan aja, nama sama email, udah benar. Habis itu valid job ini nih biarin aja, nanti mungkin diperlukan. Terus kita bikin satu migration lagi. Caranya gimana? Caranya adalah pakai perintah artisan. Kayak kemarin bikin controller pakai artisan, migration juga pakai artisan biar gampang ya. PHP artisan make migration, namanya create. Kalau kita bikin tabel namanya kasih create apa, karyawan, table, main create sama dengan karyawan. Ini kalau bikin tabel ya. Oke, enter. Nah, ini karyawan. Kira-kira di karyawan ini yang dibutuhkan apa aja? Biasanya itu tabel, string, nama. Yang pasti nama ya. Labelnya false, nggak boleh kosong. Habis nama yang pasti itu nomor KTP gitu ya. Nomor KTP itu kadang ada yang masih kosong, ada yang enggak. Kita izinkan dia kosong aja dulu ya, biar gampang usernya, biar nggak ruwet gitu ya. Nama, nomor KTP. Habis itu table, biasanya ID-nya itu dia bukan integer ya, dia itu ID-nya itu harusnya string. Jadi kan ada namanya NIK ya, nomor induk karyawan. Ini nomor induk kewarganegaraan ya. Ini kan nomor KTP aja, nomor KTP. Biasanya kan NIK ya namanya ya, NIK gini ya. Tapi kadang ada itu di sebuah perusahaan itu NIK-nya ganti-ganti, jadi karyawan, misalkan karyawan kontrak, habis itu naik jadi ganti NIK gitu ya. Jadi NIK ini mendingan nggak dijadikan ID, mendingan ID-nya itu tetap nomor KTP string NIK gini ya. Nanti biar bisa diupdate gitu NIK-nya. Tapi dia nggak boleh null labelnya false, habis itu dia unique itu ya. Nama NIK, habis itu
biasanya nomor HP, nomor atau telepon gini aja ya. Terus kalau ada emailnya email. Di situ label ya, ini ya, kasih aja label. Kalau label, kalau enggak ya nggak usah. Habis email biasanya alamat ya alamat aja nggak apa-apa. Alamat tuh biasanya string detail alamat, kan ada biasanya kelurahan, habis itu kecamatan, kota, provinsi gitu. Ini detail alamatnya dulu. Sini aja deh. Tapi kita belum bikin tabel itu, soalnya tabel provinsi gitu belum. Jadi detail alamat aja dulu. Setelah itu BPJS, biasanya itu ada gitu. BPJS kesehatan, maksudnya itu dia kedaftar apa enggak, BPJS kesehatan itu kedaftar apa enggak gitu. Atau nomor deh, string. Jadi konsepnya kalau nomor, kenapa kok string? Soalnya nomornya itu nggak perlu di counting. Jadi nggak perlu di counting, itu mendingan pakai string ya, biar bisa panjang nomornya. Nomor BPJS kesehatan, terus dia kasih label. Jadi kalau nol dia belum ada nomornya, jadi perusahaan nggak nerima nomornya gitu maksudnya. Label string nomor BPJS ketenaga kerjaan gini. Kalau label dia belum ada BPJS ketenaga kerjaan tuh. Terus biasanya ada foto ya, table foto, no label. Jadi ya kok foto. Jadi kalau belum di set ya nol, dalamnya kasih nol aja semuanya. Gini kita udah bikin karyawan migrationnya, terus kita migrate PHP artisan migrate, ini migrate. Nah dia udah migrate karyawan. Coba kita cek ya karyawan itu tabelnya jadinya kayak gimana. Ini tabelnya database SDM table karyawan. Nah ini datanya kayak gini, strukturnya ada sama ya, ID big integer, nama, nomor KTP. Nomor KTP itu harusnya cuma 16 ya, kita ganti deh, nomor KTP itu cuma 16. Nah kalau ada kesalahan gini gimana caranya? Nah, caranya gampang. Kalau ada kesalahan, tunggu ya, ini nikahnya ini kayaknya nggak panjang-panjang ya, biasanya itu dikit, kita kasih 50 aja deh. Telepon 20, email 100, dibatasi gini biar nggak panjang-panjang, datanya nggak gede-gede. Ini udah 255, ini terlalu gede. Detail alamat biarin, foto ini biarin aja. Nomor BPJS itu biasa berapa ya biasanya ya, panjang nomornya, kita bikin 20 aja. 20. Kalau ada kesalahan kayak gini, migrate-nya itu tinggal di rollback. Nah ini kembali karyawannya nggak di migrate, terus kita migrate lagi aja, seret. Nah udah berubah, kita refresh. Nah kayak gini ya, nama gini udah. Terus kita bikin migration yang lain juga, karyawan udah, oh ini statusnya kan ada yang salah lagi, dollar table string status enum, ada yang aktif non aktif ini, defaultnya aktif ini, kita rollback lagi,
terus migrate lagi. Nah, jadi biar ketahuan nanti ini masuk yang aktif apa yang nggak aktif. Di sini bisa dipisahin ya. Habis itu yang persensi. Ini persensi karyawan. Kita bikin aja tabelnya persensi. PHP, artisan, make migration, create ya. Kalau create itu kalau buat tabel baru create. Nanti kalau edit tabel yang sudah ada lagi caranya. Nanti ya, ini create dulu. Create presensi table main create sama dengan presensi kayak gini. Ini udah ada, kita buat. Kalau presensi itu kan tanpa batas ya, jadi mendingan nggak perlu ID, langsung aja table, terus ID karyawannya. Saya lupa ini caranya, foreign key, foreign. Nah ini select copy aja, nggak usah quote. User ID ini bukan ya, bukan user ID tapi karyawan ID, reference ID on karyawan. Ini on delete, on delete set null apa enggak ya? Karyawannya itu harusnya nggak boleh di delete ya. Karyawannya itu harusnya nggak boleh di delete. Ini biarin aja kalau gitu. Kita rollback dulu. Caranya biar karyawan itu nggak boleh ke delete itu ada caranya. Namanya adalah soft delete. Nah ini. Kok nggak beda ya? Kita cari aja dulu. Soft delete. Soft delete ini aja, copy paste, taruh di karyawan. Jadi karyawan itu harusnya nggak boleh di delete, jadi kayak gini. Dari rollback sekarang kita migrate. Lah ini migrate lagi kan, kalau migrate lagi dia langsung migrate, ini juga ikut. Jadi ini kita betulin sekalian biar nanti kalau ke migrate dua-duanya langsung gitu. Table, terus ini date time ya, atau timestamp aja, jarang pakai date time soalnya. Timestamp masuk jam berapa, lalu pulang jam berapa, masuk jam berapa, pulang jam berapa, sama kasih tanggal ya. Nanti ada kebutuhan mungkin kalau ada shift gitu ya, kalau udah ganti tanggal gimana ngeceknya, ini pakai tanggal nih, tanggal masuk pulang. Ini presensi kehadiran karyawan, tanggal masuk pulang, terus status dia telat apa enggak gitu ya. Label enum, bukan boolean ya, boolean telat, dia telat apa enggak, defaultnya false gitu, defaultnya nggak telat. Ini ya, karyawan tanggal masuk. Oke, kita bikin kayak gini dulu. Ini grade, jadi dia karyawan masih ada yang error ini, default for pulang, timestamp masuk pulang, no label. Pulang itu kadang kan masuk dulu, pulangnya masih kosong. Nah presensi udah. Setelah presensi kita bikin struktur organisasi.
belum ya. Setelah presensi itu ada absensi. Jadi bedanya presensi sama absensi itu, kalau presensi dia kehadiran, kalau absensi dia itu nggak hadir gitu. Biasanya saya jadikan satu di sini sih. Jadikan satu apa enggak ya enaknya ya? Kalau dijadikan satu dia harus cron. Kalau nggak dijadikan satu dia tetap cron juga sebenarnya. Taruh sini aja begitu ya. Ini kita kasih status enum. Status di statusnya itu masuk, belum masuk. Jadi kalau belum masuk ya pada tanggal itu belum masuk, emang belum jadwalnya. Habis itu masuk, belum masuk, belum pulang. Di situ pulang alfa. Jadi kalau dia udah masuk tepat waktu masuk gitu ya. Alfa telat. Ini nggak usah berarti. Kalau dia masuk ini belum pulang sama dengan masuk ya. Hapus saja deh. Gini. Masuk. Jadi dia udah dit. Kalau belum masuk ini udah masuk tanggalnya, tapi dia belum masuk. Pulang ini dia udah dit masuk dan dit keluar pulang gitu. Alfa ini dia kalau nggak masuk dan telat kalau dia telat. Dan telat ini termasuk masuk ya. Termasuk masuk gimana sih? Telat ini harusnya masuk status masuk. Jadi kita tetap perlu tabel tadi ya. Bolehan telat. Defaultnya false gini. Ini defaultnya belum masuk. Gini. Oke, kita migrate rollback dulu. Lalu kita migrate lagi. Udah. Oke, sudah. Karyawan sudah. Habis itu kita bikin struktur organisasi. Make migration create ya. Create organisasi. Table main create sama dengan organisasi. Biar nggak panjang-panjang nama tabelnya. Organisasi, habis itu ini table string nama, terus ada parentnya gitu ya, dan parentnya bisa null. Kalau dia root berarti dia nggak ada parentnya. Parent ID on organisasi. Udah gini aja organisasi ya. PHP artisan migrate. Oke, struktur organisasi udah kayak gitu. Habis itu iya, ini struktur organisasi berarti karyawan memiliki bagian tertentu di organisasi. Kita edit tabel karyawan, tapi kita udah masuk sini, gimana caranya? Caranya kayak gini, kita bikin lagi migration karyawan. PHP artisan make migration. Nah ini kan berhubung edit bukan create, kita edit satu. Ini edit pertama karyawan table. Terus ini bukan main create tapi main table karyawan kayak gini ya. Dah, ini kita edit tambahin buat struktur organisasi. Organisasi di mana? Terus dia kalau di rollback itu harusnya dihapus. Kalau down ini artinya kalau dia rollback dia ngapain? Kalau up ini dia kalau migrate dia ngapain? Jadi ini dia kalau dia migrate, perintah migrate, dia akan ngedit tabel karyawan. Ini kan tabel. Kalau ini kan create, bukan tabel. Ini tabel. Dia akan ngedit tabel karyawan. Habis itu ditambahin organisasi ID. Kolom organisasi ID
yang mengarah ke tabel organisasi yang ini. Lah ini kita edit di sini, kita drop. Jadi kalau dia nge-rollback di drop gitu, biar nanti kalau ada perintah lain nggak tabrakan ya. Tabrakan ya, ya tabrakan. Ini langsung kita migrate. Yes. Oke, udah. Kita lihat tabelnya F5. Nah, ini ada tambahan organisasi. Kita ini refresh organisasi. Kayak gini ya. Namanya apa? Persensinya juga udah ada, karyawan ini tanggal masuk pulang, telat, status gini udah. Tuh. Habis itu kita bikin migration apa lagi? User udah, pengaturan. Sekarang pengaturan. Pengaturan itu biasanya cuma satu row sih ya. PHP bisa make pengaturan table. Oh ini make migration, create pengaturan table, main create sama dengan pengaturan ini. Ininya nggak perlu ya. Nggak perlu. Table string nama perusahaan, logo, alamat, email, nomor telepon, terus banyak lagi. Jam masuk. Nah, ini jam masuknya defaultnya. Lalu jam pulang. Nah, gini. Jam masuk, jam pulang. Biar nanti ketahuan ini telat apa enggak gitu ya. Jam masuk, jam pulang. Terus itu udah gini aja, yang gampang aja gini dulu. PHP Artisan Migrate. Nah, ini kita udah bikin beberapa tabel di sini. Refresh. Nah, udah pengaturan. Kelebihannya pakai migration tuh gimana? Misalkan ini kita taruh git ya, kita taruh git dulu. Git remote add origin, tak bikin git dulu ya. Ini tak private dulu aja, biar yang praktek cuma yang praktek yang nanti yang bisa akses. SDM, aplikasi SDM sederhana di copy origin proof add git add titik tunggu ya. Yang belum tahu Git itu apa, mungkin perlu belajar soal Git dulu. Git itu mudah. Jadi Git itu version control, tapi kebanyakan saya pakai buat backup source code gitu. Jadi biar source code kita itu online, aman. Kalau laptop kenapa-napa itu tetap terjaga dia. Terus kita ganti laptop, di situ tinggal di clone aja, tinggal di download lah istilahnya ya, di download lagi source code kita, itu kita bisa pakai Git gitu. Gak lama ini komiknya, kita tunggu.
Dah. Terus git commit min m kita sampai migration. Dah. Git push origin master. Oke, udah kita lihat di sini ya, source code kita udah aman di sini gitu. Terus database-nya udah di sini, migration. Nah ini, jadi kalau ada programmer lain yang akan melanjutkan aplikasi ini, dia nggak perlu repot-repot import SQL gitu ya. Dia bisa pakai database apapun, dia bisa pakai MySQL bisa, Postgre bisa, Oracle bisa, database yang lainnya bisa. Jadi dia tinggal PHP Artisan migrate dan udah jalan gitu ya. Ini kelebihan dari migration, dia bisa berpindah-pindah gitu aplikasinya. Oke, kita udah buat migration, semua migration sudah dibuat. Berikutnya kita akan bikin apa namanya kemarin itu, controller di masing-masing ini ya. Kita bikin out aja, setelah ini kita bikin login. Jadi sebelum user itu masuk dia harus login dulu gitu ya. Terima kasih ya, ini saja video untuk episode kali ini, yaitu migration membuat database. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol like dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda, dan semoga coding Anda lancar, pekerjaan Anda lancar semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.